Masih bersama saya di Anissa AE Channel. Di part kali ini menceritakan tentang bagaimana Sherly yang akhirnya merasakan sakit hati karena Brahma belum bisa move on dari Sasa. Sakit hati banget nih ya. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mendengarkan ya. Hotel sudah sepi, walau terlihat masih ada beberapa orang yang berlalu lalang di dalamnya. Sherly menggendong Nana yang sudah tertidur dalam pelukannya, lalu tersenyum ke arah security dan resepsionis yang ada di sana. Sejak kasus yang menimpa Brahma, Sherly sudah menjadi sorotan. Wanita itu bahkan sangat dikenal, mulai dari jajaran atas sampai office boy sekalipun. Tak ada yang berani buka mulut membicarakan masa lalu Brahma dan Sherly. Mereka hanya berani membicarakan di belakang. Mana berani menggosipkan bos. Bisa-bisa mereka akan dipecat secara tidak hormat dan tanpa pesangon. Saya mau ke kantor Pak Brahma, ucap Sherly yang disambut dengan senyuman. Silakan ikuti saya, Bu Sherly, ucap salah satu resepsionis cantik, lalu berjalan mendahului wanita yang membawa tas bayi itu. Sherly berjalan dengan anggun, mengikuti karyawan suaminya. Sejak perceraian Brahma dan Sasa, pemasukan di hotel mengalami penurunan secara drastis. Namun, saat berita tersebut tak lagi viral, pengunjung pun mulai berdatangan satu persatu, seolah tak peduli dengan apa yang telah menimpa Sasa. Begitulah hidup. Semua masalah akan berlalu seiring dengan waktu. Semua hanya masalah waktu, lalu akan terbiasa lagi. Ada banyak berita lain yang lebih baru dan bisa dinyinyiri oleh netizen. Sherly sudah menjalani hal itu sejak lama, walau mungkin ada beberapa orang yang mengingat masa lalunya, tapi tak berpengaruh lagi. Untuk apa? Toh sudah hidup enak tanpa harus bekerja lagi. Brahma telah menyukupi semuanya. Setelah lift naik, mereka berjalan menuju ruang kerja Brahma. Ruangan yang belum pernah didatangi oleh Sherly selama mereka menikah. Brahma benar-benar memanjakannya dan tak ingin dia lelah. Itu yang ada di pikiran Sherly. Resepsionis beberapa kali mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya dia mengeluarkan sebuah kunci, lalu membukanya. Silakan masuk, Bu. Pak Brahma barangkali sudah tidur. Sherly tersenyum manis, lalu mengangguk. Dengan yakin, wanita itu memasuki ruang kerja suaminya. Cukup takjub karena ruang kerja tersebut sangat elegan dan seleranya pun tidak kampungan. Wanita itu mengamati satu persatu benda apa saja yang berada di ruangan itu, sampai matanya terpaku pada sebuah pintu yang setengah terbuka.
Dibukanya perlahan pintu itu agar bisa menatap ke dalamnya. Terlihat Brahma sudah tertidur dengan memeluk guling. Sherly tersenyum sambil memandang suaminya dengan sayu, lalu menghampiri dan meletakkan Nana di samping ayahnya. Namun, saat matanya memandang langit-langit kamar, sebuah pemandangan yang tak ingin dilihatnya muncul. Foto kebahagiaan keluarga Brahma sebelumnya. Sebelum dia datang dan memporak-porandakan semuanya. Di sana Brahma tersenyum lebar, senyum yang jarang diberikan untuknya. Sasa pun terlihat sangat cantik dengan dewa dalam pelukan. Tiba-tiba ada yang nyeri di hati, teramat sakit, sampai air mata menetes, membasahi pipinya yang mulus. Mungkin inilah yang namanya cemburu. Sesakit ini saat sang suami masih mengingat wanita lain yang pernah hadir di dalam hidupnya. Terburu-buru, Sherly mengusap air mata saat Nana mulai terbangun. Rengekan anak itu membuat Brahma terbangun dari tidurnya. Lelaki itu cukup kaget saat mendapati istri dan anaknya telah berada di dalam kamar. Dia mengucek mata, berharap hanya mimpi. Sayangnya tidak. Brahma mendengar Nana merengek dan Sherly yang menangis. "Sayang, ada apa? Kenapa kesini?" tanya Brahma cukup kaget sambil menggendong Nana. Lelaki itu cukup terlatih menggendong anak kecil karena sudah terbiasa dengan dewa. Hingga Nana kembali tertidur saat merasakan dekapan hangat sang ayah. Berbeda dengan Sherly yang mengusap air matanya terus-menerus. Air mata itu tak berhenti menetes. Padahal sudah ditahan dengan sekuat tenaga. Brahma meletakkan Nana di tempat tidur sebelum menghampiri Sherly. Didekapnya sang istri dengan erat, berharap bisa memberi kekuatan untuk wanita yang telah melahirkan putrinya. "Sayang, ada apa kok kesini? Tumben." Sherly menatap Brahma dengan intens, lalu membuang muka. Dadanya turun naik menahan sakit. Lalu wanita itu menarik napas panjang. Dia masih belum siap mendapatkan kejutan seperti ini. Seolah memang kehadirannya belum bisa menggantikan posisi Sasa dan dewa. Brahma mengacak rambutnya pelan, lalu mencium kening Sherly. "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa kok, Bram. Mungkin aku harus pulang," liris Sherly sambil mengusap air matanya. "Bukannya kamu baru sampai?" tanya Brahma dengan dahi yang mengernyit. Iya, tapi rasanya aku tak mungkin menginap di sini," ucap Sherly parau. Brahma langsung merebahkan Sherly, berharap wanita itu mengurungkan niat. Dipeluknya wanita itu dengan posisi telentang.
bagaimanapun juga sudah kewajibannya membahagiakan istri. Lelaki itu tak ingin melihat Sherly menangis. Namun, saat matanya menatap langit-langit, dia mengerti kenapa Sherly menangis. "Oke, kita pulang sekarang ya," ucap Brahma akhirnya. Sherly mendongak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Pulang?" "Iya, kita pulang sekarang sayang. Kamu gendong Nana ke lobi. Aku akan mengeluarkan mobil dulu." Brahma mencium kening Sherly, lalu bangkit dari tidurnya. Dengan cepat, Brahma mengambil kunci mobil dan tas selempang yang selalu dibawa kemana-mana, lalu membukakan pintu agar Sherly keluar lebih dulu. Sherly mengangguk dan berjalan mendahului, sementara Brahma mengunci pintu. Saat Sherly sudah masuk ke dalam lift, Brahma mengeluarkan ponsel dari dalam tas selempangnya. Dia segera memindahkan foto-foto Sasa ke dalam drive yang tak mungkin dibuka oleh istrinya. Tentu tak ingin melihat Sherly menangis lagi. "Halo, aku minta langit-langit di kamar ruangan kerjaku diubah ya. Mungkin bisa gambar langit atau yang lain," ucap Brahma cepat saat teleponnya tersambung dengan seseorang. Kurang jus 30. Alhamdulillah. Sasa tersenyum bahagia setelah menyelesaikan murojaah. "Kamu mau boyong kalau udah wisuda?" tanya Ririn cepat. "Enggak lah Rin, aku kan masih kuliah. Mungkin di sini sampai kuliah juga selesai," jawab Sasa sambil menutup Al-Quran yang tengah dipegangnya. "Barakallah ya Sa, kamu itu luar biasa banget. Hafalannya cepet, kuliah juga, cantik." "Kamu terlalu memuji. Udah, aku mau mandi dulu ya, bentar lagi ke kampus," ucap Sasa sambil langsung berdiri, meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Pasti keluarganya pun akan bahagia saat mendapati putri tunggal mereka telah bisa menghafalkan Al-Quran. Wisuda tahfidz nanti adalah hal yang paling ditunggunya. Tentu sebelumnya ada acara tes calon wisuda yang disimak oleh Bu Nyai dan seluruh santriwati senior. Acara tes calon wisuda tahfidz biasanya akan diselenggarakan setelah calon wisuda telah siap. Dia akan duduk di sebuah panggung kehormatan untuk setor hafalan sampai selesai. Tentu ada waktu istirahat untuk makan dan sholat. Jika tes dinyatakan lulus, maka bisa mengikuti wisuda. Untuk wisuda pun tak menunggu beberapa orang. Jika memang sudah ada yang memenuhi syarat dan lulus tes, maka sehari setelahnya langsung diadakan wisuda. Tentu saat wisuda berlangsung, orang tua dari santri akan ikut datang. Rasulullah SAW berkata,
barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, akan dipakaikan kepadanya mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tak pernah dijumpai di dunia. Orang tuanya lalu berkata, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Kemudian dijawab, "Karena kalian memerintahkan anak kalian mempelajari Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Ucapan Rasulullah itulah yang menjadikannya ingin menjadi seorang hafizah, apalagi dengan melantunkan kalam-kalam Allah. Ada kesejukan di hati yang tak pernah dia dapatkan. Dosen mengakhiri dengan hamdalah, lalu pergi meninggalkan ruang kelas. Sasa pun cepat mengemasi buku dan modulnya, ingin segera kembali ke pesantren dan murojaah lagi. Langkahnya cepat meninggalkan ruang kelas, tak menyadari bahwa Gladys sudah berlari mengejarnya. "Bu Ustazah nih cepet banget jalannya. Aku anterin pulang yuk," tawar Gladys sambil menjajari langkah Sasa. "Ih, jangan panggil gitu. Sepertinya aku naik angkot aja deh," tolak Sasa halus. Padahal aku pengen ketemu sama lelaki yang dulu itu." "Oh, jadi kepingin ketemu Gus Rizky?" tanya Sasa sambil tersenyum. Entah kenapa saat menyebut nama Gusnya itu, hatinya ikut bergetar. "Oh, namanya Gus Rizky. Aduh, ternyata Gus. Bisa jadi jodoh nggak ya?" ucap Gladys dengan wajah memerah. "Ya udah deh, cepetan ambil motor," ucap Sasa akhirnya. "Iya, tungguin di pinggir jalan ya, dekan es dulu. Aku mau ke parkiran." Sasa mengangguk cepat, lalu berjalan ke arah jalan raya. Tempatnya biasa menunggu angkot sambil membeli es cendol. Mana mungkin dia menolak permintaan Gladys kan? Apalagi gadis itu sangat ceria saat membahas Gus Rizky. "Assalamualaikum," ucap seorang lelaki yang membuat Sasa tercekat. Kesadarannya menghilang beberapa saat. Waalaikumsalam. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sasa gugup. "Cuplikan part selanjutnya." Brahma memandang Sasa dengan sayu. Tanpa menunggu untuk dipersilakan, dia tetap duduk di samping wanita itu. "Beri aku kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu." "Suami?" Gus Rizky terkejut. Begitu pula dengan Gladys.